Halo kawan Hafam ya, ini 7 hal yang harus dilakukan terhadap baby magot kita agar bagus hasilnya ya. Yang pertama ya, untuk baby magot itu kita kasih media itu tidak usah terlalu tebal ya. Kenapa begitu alasannya? Agar tidak terlalu panas ya, tipis-tipis saja sehingga amonia cepat menguap. Nah, amonia itu gas ya, sehingga kalau media tebal dia mudah terjebak di media dan mengakibatkan panas. Nah, panas itu kan artinya bisa mengakibatkan terpanggang ya. Maksudnya baby magot ini bisa mati ya. Yang kedua, kawan Hafam ya, untuk awal-awal baby magot begini kasihkan full nutrisi ya. Jadi makanan yang full nutrisi artinya apa ya, nutrisinya lengkap ya. Ini saya kasih pur ya, pur ayam. Nah, karena bagaimanapun makhluk hidup itu ya, terutama hewan-hewan itu, pertumbuhan paling penting itu sebenarnya di fase-fase awal ya. Fase-fase awal itu membutuhkan vitamin yang sempurna, gizi yang bagus ya, seperti itu, sehat ya. Ini kemarin 30 gram kalau nggak salah, saya baru beli ini ya. Jadi nutrisinya harus sempurna. Kita bisa kalau awal-awal menurut saya paling bagus ya pur ayam atau pur unggas ya, karena sudah dikombinasi sedemikian rupa sehingga kandungan gizinya lengkap. Pada makhluk hidup kalau fase-fase awalnya gizinya nggak lengkap bisa mengakibatkan daya hidupnya kurang ya. Akhirnya kita budidaya magot ini juga harus perhatian sama magot. Walaupun magot ini awalnya kita untuk pakan alternatif, tetap akhirnya menjadi hewan budidaya juga yang perlu kita perhatikan ya, termasuk baby magot ini. Yang ketiga kawan Hafam, sebisa mungkin ya hindari makanan yang ada pestisidanya ya. Ini penting ini untuk menghindari makanan yang ada pestisidanya ya, atau bahan pengawet. Untuk pengawet buah itu biasanya rentan ya. Ini sayur-sayur itu yang dari pasar itu kadang mengandung pestisida. Nah, hati-hati ya, artinya tidak semua bahan organik. Kalau tidak kita seleksi, itu juga akan memberi magot bayi kita itu makanan pestisida atau racun serangga ya. Pestisida itu racun serangga, kasihkan ke baby magot maka bisa mengakibatkan kematian massal ya. Itu hati-hati. Yang keempat kawan Hafam, masih soal makanan juga ini ya. Ini pengalaman dari saya juga ini. Hindari makanan yang lengket. Lengket itu seperti apa? Itu buah-buahan yang masih awal itu juga menurut saya cukup berbahaya ya kalau nggak hati-hati. Ini contohnya ini kan magot yang terjebak karena di kulit buah. Ini dia nggak bisa bergerak karena lengket ya, terjebak ya. Ini contohnya nih kan, bisa masih hidup tapi nggak bisa bergerak karena dia terjebak di lengketnya kulit ya. Nah, ini artinya bisa kita simpulkan kalau media yang terlalu lengket membuat anakan magot
tidak bisa bergerak, lama-lama lemes mati ya, seperti itu. Ini banyak ini ya terjebak di sini nih ya. Ini kesalahan saya juga di sini ya, salah satunya kita perlu perhatikan ya. Nah, sebisa mungkin makanannya yang remah-remah saja untuk baby maggot nih ya. Jadi kalau gembur begini kan aman buat mereka ini ya. Walaupun ya buah-buahan itu dimakan, ini kan mangga itu dihancurkan sama mereka ya bawahnya, tapi beberapa mengakibatkan lengket ya, seperti itu. Yang kelima ya, ini penting diperhatikan. Jadi baby maggot harus kita hindarkan dari predator ya. Boxnya ya, box untuk menumbuhkan baby maggot ini harus kita hindarkan dari predator, utamanya apa? Semut ya. Semut ini suka sekali sama baby maggot ya, karena emang kelihatannya maggot ini memang diciptakan untuk makanan alam semesta ini ya, salah satunya ya. Makanya semut pun suka sekali. Saya pernah mengalami di bantai api sama semut ya, seperti itu baby maggot saya ya. Makanya harus ditaruh di tempat yang terhindar dari para predator, cicak, semut, tokek, ayam tentunya kan gitu ya, serangga-serangga lain. Nah itu perlu hindarkan ya. Tidak perlu kita keliling boxnya ini kita kasih apa, kapur ajaib. Nah bisa nggak apa-apa, atau taruh di meja yang di bawahnya ada air juga boleh ya. Itu beberapa trik yang bisa kita lakukan kawan abang semua. Yang keenam ya, yang keenam itu boxnya ini jangan ditutup rapat kawan abang ya. Kalau ditutup rapat ini pengalaman saya kalau gelap ini dia akan kabur ya. Jadi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena ini ya, karena naluri mereka ya. Jadi begitu saya tutup di sini ya pakai box yang lain, ini bisa dipenuh ini, bisa dipenuh. Nah, jadi pak kabur mau ke atas ini, begitu saya buka mereka kembali lagi ke bawah ya. Nah makanya sebisa mungkin tidak usah ditutup, biarkan begini aja ya, biar sirkulasi udaranya bagus. Nah artinya amonia itu juga tidak terjebak di dalam. Nah itu mau kaburnya mungkin juga karena amonia yang terjebak di dalam sehingga panas ya, seperti itu. Yang ketujuh yang perlu diperhatikan lagi adalah hindari media panas. Media panas ini salah satunya ya karena kekebalan, kemudian karena jenis media yang kita gunakan ya. Nah kalau saya yang penting tipis-tipis, terus bahkan medianya itu adalah makanan itu sendiri ya. Terus saya pakai pur aja udah, nggak usah kasih yang lain, dah bisa jalan ya, seperti itu. Nggak panas ya, kalau panas pasti terpanggang ya, pasti mati ya, seperti itu ya, seperti itu. Ya bonusnya adalah jangan sering diaduk-aduk medianya, biarkan aja apa adanya ya, karena kalau udah media tipis itu nggak usah diaduk-aduk, aman aja. Kalau sering diaduk-aduk kan banyak yang kejepit, banyak yang tergilas ya, banyak yang kena alat kita mati kan, sayang ya. Seperti itu, biarkan aja ya. Jadi itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perawatan baby maggot kita ya, seperti itu. Nah untuk antisipasi biar tidak kabur, yang perlu diperhatikan itu ya makanan jangan sampai kurang ya, harus
sensitif kita, makanannya kurang pandai ya. Kalau udah mulai kabur-kaburan berarti makanannya kurang ya, atau mungkin overpopulated ya, jadi karena populasinya terlalu berlebih atau karena terlalu panas ya, itu berarti ada sesuatu yang bermasalah di hidup mereka ya. Seperti itu kawan abam semua ya. Oke, begitu kawan semua. Sebelum saya akhiri video ini, silahkan subscribe dulu ya. Subscribe ya, klik ya, enggak bayar kok gitu. Jadi nanti kalau ada video-video bagus akan saya share ya. Maksudnya pengalaman kami dalam bertani, berkebun dan bermagot riak, ya, beternak, itu akan kami share di sini ya kawan abang semua ya. Ayo klik krab. Nah, ini ya baby magot ya. Oke, sehat ya, sehat karena sudah diimunisasi ya, sudah divaksin corona iya, konora ya, vaksin konora biar tidak kemana-mana seperti itu. Konora lungo, konora metu iya, di sini baik ya, di sini aja. Begitu kawan hafam semua yang bisa saya sampaikan ya. Untuk makanan ini yang penting jangan kebanyakan, jangan kekurangan ya. Oke, itu aja yang bisa saya share untuk kali ini. Ini saya mau ngurusi para bayi-bayi dulu ini baru minta susu ini. Terima kasih kawan hafam semua. Jangan lupa subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.